berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk guru hebat dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Puding Besar mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Perkenalkan, saya Anugrah Sulistiani Filipiandri, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Bangka, SMA Negeri 1 Puding Besar. Sedangkan di samping saya, Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Puding Besar, Ibu Dr. Andani Latinisa. Beliau adalah kepala sekolah kami yang begitu banyak inovasi-inovasi, gerakan-gerakan, perubahan-perubahan yang dilakukan di SMA 1 Puding Besar. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu Anugrah. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah ya Bu, walaupun puasa tetap Ya, bersemangat tetap semangat, ya Bu. tetap sehat, Ya. semangat. Ibu, saya senang sekali Ibu sudah memberi kesempatan untuk berbincang-bincang dengan saya Bu. Kali ini saya ingin belajar banyak kepada Ibu tentang bagaimana Ibu mengambil keputusan yang berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Baiklah Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi gini Bu Anugrah, biasanya kasus-kasus ini ya yang sering terjadi atau bahkan kadang terjadi di tempat kita ini, kita bahwa kasus itu, permasalahan ini ada nilai-nilai yang saling bertentangan, nilai-nilainya antar satu permasalahan satu dengan yang lainnya, atau misalnya kalau melibatkan dua belah pihak, itu pihak yang satu dengan yang lainnya saling bertentangan, dan kadang itulah yang sering membuat kita susah untuk mengambil keputusan ya. Nah, kenapa susah mengambil keputusan di dalam dialektika etika ini ya? Karena apa? Dua-duanya ini sama-sama benar. Nah, itu yang kadang ini kan. Cuman kalau saya ambil yang ini, yang sana akan akan merasa tidak puas atau tidak senang, atau saya mengambil keputusan yang ini, yang sebelah sana tidak. Ini yang kadang membuat kita susah memutuskan permasalahan yang seperti ini. Selama ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu? Jadi ini yang pertama, kita mengidentifikasi dulu permasalahannya. Masalahnya apa sih? Gitu kan. Setelah ketemu permasalahannya, baru kita akan ngajak beberapa orang yang memang beliau-beliau itu memang mumpuni ya, misalnya bisa akan memberikan masukan-masukan ke kita, karena bagaimanapun hal-hal seperti ini kita tidak bisa langsung mengambil keputusan tersendiri. Jadi kita butuh orang lain, kita dengarkan apa pendapat mereka. Kalau nanti akan misalnya Ibu akan memberikan keputusan, ini kira-kira Pak atau Bu, kalau nanti akan begini, nanti akan begini. Kalau yang saya ambil yang satunya nanti akan begini. Nah, itu nanti kita ajak beberapa orang untuk sama-sama untuk sharing. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ya. Kan pasti itu tadi saling ini ya. Tapi kita harus berani nih, setelah kita mendengarkan sharing dengan orang lain, kita berani mengambil keputusan. Ya sudah, kalau begitu saya akan ngambil keputusan yang A misalnya. Itu harus berani. Bagaimanapun nanti ada resikonya. Toh bagaimanapun itu kan hal yang baik. Sama seperti itu. Wow, baik sekali ya rekan-rekan hebat dimanapun Anda berada. Karena sesuai dengan pendapat Ali bin Abi Thalib ya, jika kita tidak pernah berani mengambil keputusan, maka kita tidak akan pernah menjadi apa-apa. Wah, bagus sekali Ibu.
Berikutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu? Jadi yang kita ketahui bahwa kita mengetahui bahwa ada nilai yang bertentangan, itu yang pertama. Timbul masalah tadi kan karena ada nilai yang bertentangan itu, jadi oh ternyata ini yang menjadi pertentangannya. Nah, kemudian yang kedua, menentukan siapa saja yang terlibat. Nah, yang di sebelah ini siapa saja sih, ya A, B, C, D misalnya. Yang lainnya ini siapa saja yang terlibat, X, Y, Z misalnya. Nah, seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Ya. Oh, ini ternyata fakta-faktanya. Tadi kita mendengarkan dari pihak-pihak lain, kan gitu kan ya, pihak-pihak lain. Bahkan siapa tahu juga nanti kita akan ketemu bahwa mungkin ada yang tidak terlibat di situ. Sebenarnya ada apa sih ini? Kan gitu kan? Bisa jadi kan gitu kan? Mereka akan menyampaikan. Nah, itu kita kumpulkan juga fakta-fakta yang ada kan gitu. Jadi tidak hanya sekedar mendengar dari salah satu pihak ya, tapi pihak satu, pihak lain, bahkan pihak yang di luar itu juga kita perlu mendengarkan itu. Kemudian juga pengajuan benar secara moral dan rasional ya, pengujian secara moral dan rasional, kita uji tadi ya. Oh emang ini yang susah, ini yang susah uji secara moral, ini yang ini juga ya juga sesuai sih, kan gitu kan, yang ini sesuai sih, seperti itu ya. Tapi nanti balik tetap tadi yang ketiga kita berani mengambil keputusan yang mana, itu yang paling betul. Berarti sudah harus melalui proses analisis ya, Ibu, proses analisis yang secara mendalam untuk mengambil satu keputusan. Iya. Berikutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan saat Ibu mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Iya, pasti kita pasti akan memikirkan nanti apa sih nanti yang akan terjadi kalau kita mengambil keputusan ini. Ya. Itu memang dari segala sesuatu itu yang paling susah tuh ini loh, permasalahan yang ini ya. Jadi tadi sudah kita sudah memikirkan, mempertimbangkan ya solusi alternatif. Kalau misalnya kita sudah memutuskan yang ini tadi, tapi kita juga harus punya dong solusinya. Kalau misalnya ini sudah kita sampaikan ternyata kok kan bisa diterima, bahkan bisa jadi lebih lebih ini lagi ya, maksudnya malah permasalahan lebih meruncing, bergejolak lagi, bisa lagi. Nah, sebelum itu kita sampaikan, kita punya solusinya. Karena kita sudah tahu nih nanti akan begini nanti ya, kita berarti sudah punya planning yang lainnya, seperti itu, solusi yang lain. Itu. Berarti harus mempersiapkan plan B juga ya? Iya. Kadang situasi itu kadang di luar kendali kita, kadang ngurusi orang banyak dengan berbagai permasalahan ini kan memang susah. Selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika langsung di tempat penyelesaiannya, atau memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan sebuah kasus? Kalau jadwal tertentu atau langsung di tempat, rasanya tidak sih ya, dua-duanya. Karena apa? Tadi kan kita harus lihat dulu, menganalisis dulu kan. Nah, terus kemudian kita minta pertimbangan dari orang-orang di sekitar kita kan gitu kan ya. Dirasa setelah kita analisa, kita ini kalau memang bisa cepat ya kenapa kita tunda gitu kan. Kalau memang kita harus mencari fakta-fakta atau misalnya masih mikir lagi ya apa yang harus dilakukan, ya beda lagi ya, seperti itu. Jadi tidak terjadwal atau pas pada saat itu ini kan, nah itu kita perlu banyak pertimbangan. Disesuaikan juga dengan permasalahannya, situasinya. Tidak bisa kita pas pada saat ini kok, apalagi jangan sampai kita selaku pimpinan ini langsung terpancing emosi kan gitu kan. Nah, nanti malah apa yang kita putuskan nanti malah tidak memperbaiki permasalahan, menyelesaikan masalah, malah nambah masalah. Nah, itu. Oh ya Ibu, selama ini adakah seseorang
yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Banyak. Ada. Memang Iya. banyak, terutama para wakil, Iya. misalnya KTU, bahkan Iya. guru-guru, siapapun Iya. di sekolah ini. Bahkan bisa jadi nanti saya dengan siswa juga Iya. ngobrol kalau ada permasalahan, dengar dari mereka. Tapi ya kalau dengan siswa kan beda cara Iya. kita dengan ini. Kita bagaimana ngobrolnya dengan guru. Jadi saya tidak pernah mengambil keputusan sendiri. Meskipun itu saya sudah punya keputusan, Iya. Bu, saya punya keputusan nih. Nah, cuman tetap saya akan dengarkan dari orang lain. Kalau kebetulan sama, oh berarti yang saya ini kan tadi, yang mau saya ambil keputusan tadi sudah diinikan. Berarti saya lebih ini lagi untuk menyampaikan keputusan Lebih, itu lebih oh, kuat. percaya diri. Nah, percaya diri lebih kuat. Nah, Iya. jadi banyak nanti yang akan mensupport kita dengan keputusan itu. Iya. Coba bayangkan kalau saya sendirian ngambil Iya. keputusan, tidak membicarakan dengan para wakil, para guru, tapi ya tidak semuanya harus Iya. harus dibicarakan. Kita ada yang tertentu, ada masalah-masalah tertentu yang maksudnya tidak bareng-bareng, hanya 1-2 orang atau gimana yang kita ajak seperti itu. Yang menarik sekali para rekan guru hebat dimanapun Anda berada, dari perbincangan Ibu dengan Ibu Kepala Sekolah barusan kita bisa mengetahui bahwa apalagi untuk masalah yang berkaitan dengan murid itu keputusan harus Iya. berpihak pada murid, Seperti sehingga siswa. tetap harus ada perbincangan atau dialog-dialog dengan murid-murid kita. Kemudian Bu, faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan, Bu? Faktornya tadi Iya, ya. faktor-faktor Ya mungkin yang teman sejawat di sekitar kita, karena kita sering tadi ya komunikasi tadi setiap permasalahan. Jadi insya Allah itu akan mempermudah apapun permasalahan yang ada di sekolah. Itu kalau kita komunikasinya lancar ya, itu insya Allah tidak akan menjadi beban kita selalu kepala sekolah untuk mengambil suatu keputusan. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika Ibu? Jadi yang pertama kalau kita selaku pimpinan itu bagaimanapun yang pertama adalah bijaksana. Dan bijaksana ini memang susah. Kita menurut kita memang mungkin kita sudah berusaha sebaik mungkin tidak memihak sana sini misalnya ya tadi itu ya, atau akan mengambil keputusan ini padahal kita memikirkan hal yang lebih besar misalnya. Nah seperti itu. Nah jadi memang sekali lagi di pimpinan ini memang harus bijaksana, bijak dalam mengambil keputusan. Dan tadi sudah rentetannya kan sudah kenapa kita akhirnya harus bijak tadi kan. Nah kemudian yang kedua kita berpikir positif. Bismillah, bahwa apa yang kita putuskan ya itu memang inilah yang terbaik. Nah itu. Jadi memang dalam satu sistem ya di sekolah ini kalau kita bijak berpikir positif, insya Allah ya terbangun sistem yang baik dan nanti roda istilahnya apa ya pelaksanaan kegiatan di sekolah kita juga akan berjalan dengan baik, lancar, seperti itu. Ini yang perlu kita ini kan tadi adalah bijak dan berpikir positif. Kita yang berpikir positif, kalau yang lain tidak berpikir positif itu di luar kendali kita. Tapi insya Allah kalau kita ini, insya Allah kawan-kawan juga akan berpikiran positif dengan apa yang sudah kita jadikan suatu keputusan tadi. Mempercaya Bu bahwa ini yang terbaik untuk kita semua. Iya. Karena itu keputusan ini kan istilahnya kan tidak untuk pribadi kepala sekolah atau yang bermasalah, tapi ini permasalahan untuk sistem di sekolah kita ini agar menjadi lebih bagus. Nah, seperti itu. Keadaan kita lebih bagus lagi. Itu Bu Anu. Terima kasih kepada Ibu Nirati Nisa, luar biasa ya guru, rekan-rekan guru hebat dimanapun Anda berada. Walaupun perbincangan kita sangat singkat, namun begitu banyak ilmu-ilmu yang sudah beliau bagikan kepada kita. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua
Terima kasih Ibu. Sama-sama. Semoga Ibu sehat selalu Ibu. Amin, amin, amin. Iya. Doanya. Terima Iya, kasih. terima kasih. Sama-sama Bu. Baiklah, cukup sekian perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.